Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sukriyatin Anissa dengan NIM 2053060 dan rekan saya Esther Roma Uli dengan NIM 2053027 dan Raudiatul Zahra dengan NIM 2053053 dan Melani Wulansari dengan NIM 2053041. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Ibu Rita Sofia SPD MPDE. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama yaitu karakteristik industri perbankan, yang kedua risiko perbankan, dan yang ketiga yaitu upaya manajemen dalam industri perbankan. Adapun materi pertama yaitu karakteristik industri perbankan akan dijelaskan oleh rekan saya Esther Mauli. Kepada Esther Mauli dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik industri perbankan. Jasa adalah sesuatu yang ditawarkan oleh pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan pemilikan akan sesuatu. Sebuah uang adalah sebuah bisnis. Seperti kebanyakan industri jasa yang ada, bank tentu menjual atau menawarkan jasa kepada para konsumen dan nasabahnya. Bank menjual jasa keuangan seperti kredit mobil, pinjaman hipotek rumah, pinjaman usaha, rekening koran, layanan kartu kredit, sertifikat deposito, dan rekening pensiun perorangan atau basic of banking. Next. Sebagai jasa, bank juga tentu memiliki 4 karakteristik khusus, seperti yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Pelayanan atau jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa dilihat, diraba, didengar, ataupun dicium sebelum adanya transaksi pembelian atau konsumsi. Yang kedua, inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Jasa perbankan tidak dapat dibuat terlebih dahulu baru dikonsumsi, tetapi harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Proses produksi terjadi pada saat yang sama dengan proses konsumsi. Pelayanan jasa perbankan baru dapat dilakukan bila ada kehadiran dari personal bank tersebut. Akibatnya, pengendalian kualitas atau quality control sangat sulit dilakukan. Yang ketiga adalah variability atau keanekaragaman. Kualitas pelayanan jasa perbankan memiliki tingkat keragaman yang tinggi tergantung dari tempat, waktu, dan orang yang melakukannya. Variabilitas yang tinggi terjadi karena jasa perbankan sangat tergantung dari manusia. Yang keempat atau yang terakhir, perishability atau mudah rusak. Jasa tidak dapat disimpan karena proses produksi terjadi pada saat konsumsi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Asra Mauli. Selanjutnya yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh Raudiatul Zahra. Kepada Raudia dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu risiko perbankan. Bank Indonesia mengklasifikasikan ada 8 jenis risiko yang secara umum dibagi ke dalam 2 kategori risiko, yaitu yang dapat diukur dan risiko yang sulit diukur. Yang pertama adalah risiko yang dapat diukur. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Kemudian yang B ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif. Akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Dan yang D ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal
kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Kemudian yang kedua ada risiko yang sulit diukur. Yang pertama ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank. Yang kedua ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ketiga ada risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raudia. Adapun materi ketiga yang akan disampaikan oleh Melani Ulansari. Kepada Melani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya manajemen risiko dalam industri perbankan. Yang pertama yaitu pengelolaan manajemen risiko pada bank dengan cara identifikasi. Risiko dapat dilakukan dengan menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diterapkan. Yang kedua yaitu pengelolaan manajemen risiko dengan cara pengukuran. Risiko wajib dilakukan secara berskala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode kuantitatif, seperti perhitungan parameter kredit scoring tools, value of risk atau VAR, stress testing, dan metode kualitatif. Yang ketiga yaitu pengelolaan manajemen risiko dengan cara pemantauan risiko. Pada bank harus dilakukan dengan menyiapkan suatu sistem backup dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan secara berskala pada sistem backup tersebut. Dengan proses pengendalian. Risiko yang memadai harus diterapkan oleh setiap bank, mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan. Disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Melani. Baiklah, demikianlah penampilan dari kelompok 5. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.